Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur pasal yang ke-38. Saudara ingat nggak? Ketika Ayub diuji Tuhan, mendapatkan sebuah sakit penyakit ya, lalu anak-anaknya mati, hartanya ludes, habis. Semua ujian dari Tuhan kepada Ayub itu bukan karena dosa dan kesalahan Ayub. Ayub menderita karena diuji Tuhan, bukan karena kesalahannya. Nah, pada Mazmur 38 ini saudara, si pemazmur, dalam hal ini Daud, itu mendapatkan hukuman Tuhan karena dosa dan kesalahannya. Berbeda dengan Ayub. Nah, bagaimana Daud menyikapi atas hukuman Tuhan karena dosa dan kesalahannya? Kita akan belajar ini saudara, supaya kita mendapatkan jalan keluar juga. Kalau kita bertobat, meninggalkan jalan yang jahat, dan Tuhan memulihkan. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, dan mendapatkan rema di dalamnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahtanya. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu, ya Allah, sebab Engkaulah kekuatan kami. Kau Tuhan yang mengasihi anak-anak-Nya. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Takkan goyah karya Allahku, sekali Yesus tetap Yesus. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami, ku bersyukur buat kasih, ku bersyukur buat terpuji nama yang disembah. Ya Rabbah, ya Raja, ya Rabbah Shandara, ya Sikara Batakara, ya Shandara. Ku takkan goyah, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin Tuhan. Amin Yesus. Amin Roh Kudus. Engkau Allah penolong kami. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Belas kasihan-Mu selalu berlaku atas anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Bagaimana kami merespon ketika kami diuji Tuhan. Kami bahkan dihukum Tuhan. Kami didisiplinkan Tuhan. Tuhan sedang menunggu respon kami. Apakah kami tetap setia? Apakah kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat? Ataukah kami mengingkari Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Kami akan belajar dari pemazmur, dalam hal ini Daud, merespon dengan baik ketika Daud diuji, ketika Daud
dihukum, didisiplinkan Tuhan, diproses Tuhan, Daud menyediakan hatinya untuk dibentuk menjadi bejana yang indah. Terima kasih Bapa. Roh Kudus jamah kami di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Nah saudara, kita akan membaca dari Mazmur pasal 38 ayat 1 sampai 23. Di Perjanjian Lama halaman sekitar 600 ya. Kita baca demikian firman Tuhan. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku, oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku, oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku ini mulai jatuh karena tersandung. Dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Janganlah tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Nah saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ketika apa? Ketika Daud mendapatkan hukuman Tuhan, ya bisa berupa sakit penyakit, ya tadi dikatakan bahwa lemas, lemah, meradang, ya gitu ya saudara. Kenapa? Karena kesalahan Daud. Nah ini hebatnya Daud itu situ saudara. Kekuatan Daud adalah ketika dia sadar waktu Tuhan menghukum, mendidik, mendisiplinkan Daud, dia terima dengan ucapan syukur. Nah, mari kita belajar saudara. Tadi dikatakan bahwa Tuhan, aku salah, aku berdosa. Tapi jangan menghukum aku ya Tuhan. Nah, kata jangan menghukum aku, ini memiliki pengertian begini saudara. Bahwa Mazmur ini adalah doa yang sangat sedih. Agar Allah menghentikan hukuman atas dosa yang diperbuat oleh pemazmur. Tadi saya katakan di awal. Bahwa ketika Daud dihukum Tuhan, dia sadar. Dia tahu bahwa dia salah. Daud sadar bahwa hukuman ini terjadi karena pelanggarannya. Ya, konsekuensinya Daud mendapatkan hukuman Tuhan. Dan ini berlaku saudara, bukan hanya untuk Daud. Bukan hanya untuk anak-anak Tuhan generasi sesudah Daud. Bahkan sampai dengan kita sekarang ini,
kalau Tuhan mendisiplinkan kita, itu tujuannya supaya kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Mengapa Allah mendisiplinkan anak-anaknya? Karena kita anak-anak Tuhan, bukan anak-anak gampangan. Nah, kondisinya saudara, ketika Daud didisiplinkan Tuhan, dihajar Tuhan, ya, ditegur Tuhan, bahkan dihukum Tuhan, Daud itu manusia biasa. Manusia sama seperti saudara dan saya. Daud dikuasai oleh sebuah keadaan yang membuat dia sangat-sangat tidak nyaman. Sangat-sangat tidak enak. Baik perasaan hatinya maupun kondisi tubuhnya. Ya. Tapi yang menjadi sebuah pelajaran buat kita saudara, bahwa Daud juga dikuasai oleh kesadaran akan murka Allah. Ini penting saudara. Mengapa saya katakan kita harus sadar bahwa Allah itu murka, marah, ya, menghajar, mendidik, menghukum anak-anaknya supaya kita sadar. Kalau kita tidak sadar, maka kita digolongkan sebagai manusia yang sudah keras hati, tegar tengkuk, sudah tidak bisa lagi dinasehati. Nah, puji Tuhan, kita belajar dari seorang Daud. Bagaimana dia sadar bahwa Allah sedang murka. Ayat 2 dan 3 itu. Dia memohon, Tuhan, jangan menghukum aku. Tuhan, hukumanmu sudah sangat-sangat memedihkan hatiku. Tubuhku tersiksa oleh penyakit. Dan kekuatanku sudah lemah, Tuhan. Daud mengetahui bahwa penderitaan ini adalah akibat dari kebodohan dosanya sendiri. Kondisi seperti ini saudara, itu harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jangan anggap Tuhan itu maha sabar. Hampir tidak ada kata-kata, bahkan tidak ada kata-kata maha sabar saudara. Ada panjang sabar. Artinya kesabaran Tuhan ada batas-batasnya. Bisa saja dia maha sabar. Tapi lihat, terhadap anak-anaknya, dia tetap akan menghukum kalau salah. Sekelas Daud, saudara. Ini Raja Israel, pilihan Tuhan. Ya. Daud begitu berkenan di hadapan Tuhan. Hati Tuhan itu terpikat dengan Daud. Ya, salah satunya mengapa Allah terpikat dengan Daud dan sangat suka sekali dengan Daud. Karena kalau salah, kalau berbuat dosa karena kebodohannya, Daud itu sadar. Bukan cuma sadar, dia bertobat meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Dalam hal ini Daud menerima hukuman ini. Dia mengakui dosanya. Dan dia mengharapkan pertolongan dan keselamatan dari Allah. Tadi kalau kita baca ayat 19 sampai dengan ayat 23. Dikatakan apa? Aku mengaku kesalahanku. Aku sadar Tuhan aku salah. Aku berdosa. Aku bodoh dengan cara melakukan hal-hal yang seperti ini. Gitu. Luar biasa saudara. Ya, ada orang-orang yang seperti ini yang sebenarnya sedang dinantikan Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang remuk hati. Tuhan sedang mencari orang-orang yang sadar akan posisinya. Bahwa kalau sedang dihukum Tuhan, kembali dari jalan-jalan jahat. Nah, doa semacam ini saudara, itu bisa kita jadikan contoh. Kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan turun tangan untuk menghukum kita. Sehingga kita menderita. Ayo datang kepada Tuhan. Sadar akan kesalahan kita. Menyesal dan bertobat. Dan Tuhan pasti akan melakukan hukumannya. Tetapi dia juga akan memulihkan kita. Ini saudara. Ya, inti mazmurnya di situ. Nah tadi dikatakan saudara. Pemazmur menekankan dua dampak karena berbuat dosa. Jadi setelah mengenal Tuhan,
setelah mendapatkan perkenanan Tuhan, setelah diberkati Tuhan, setelah dilayakkan Tuhan mendapatkan anugerah yang luar biasa. Tiba-tiba manusia seperti ini berbuat dosa. Mereka harus tahu, sadar bahwa dua dampak perbuatan dosa bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan adalah yang pertama. Tuhan pasti marah dan akan menghukum kita. Ada kemarahan dan hukuman ilahi yang sedang dipersiapkan Tuhan. Ajaran bahwa Allah senantiasa mengampuni dan melupakan dosa tanpa mendisiplinkan anak-anaknya, itu ajaran-ajaran yang di luar Alkitabiah. Dengar baik-baik saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah pengertian tentang hypergrace. Hypergrace itu intinya bahwa sudah kita mendapatkan keselamatan, anugerah keselamatan. Kita mendapatkan justifikasi dari Tuhan. Kita sudah dicap sebagai anak Tuhan. It's okay. Kita sudah mendapatkan keselamatan gratis dari Tuhan. Anugerah ini. Karena anugerah ini berlaku untuk selama-lamanya. Itu kata hypergrace. Kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Gak apa-apa, toh kita sudah mendapatkan anugerah. Kita sudah mendapatkan kasih setia Tuhan yang kekal itu. Jadi kalau kita berbuat dosa, anugerahnya cukup untuk menghapus dosa-dosa kita. Saudara, pada sisi pertama itu benar. Anugerahnya menghapus semua dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menjaga keselamatan itu. Untuk mengerjakan keselamatan itu dalam takut dan gentar kepada Allah. Itu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Nah, ajaran tentang kita sudah diselamatkan, maka kita berdosa seperti apapun gak masalah. Karena kita tetap akan diselamatkan, itu salah. Contohnya Daud. Bagaimana Daud gentar menghadapi hukuman Allah yang akan dijatuhkan kepadanya karena dia berbuat dosa. Daud itu gentar loh saudara. Takut, gemetar. Karena dia tahu kesalahanku pasti dihukum Tuhan. Coba bayangkan, kalau Daud hanya mengadakan urapan Nabi Samuel pada waktu dia masih remaja sebelum jadi raja. Oh, aku diurapi Tuhan, aku mendapatkan perkenan Tuhan, dapat justifikasi dari Tuhan. Daud seenaknya saja melayani kehidupan tanpa sadar akan hukuman. Ya, itu bukan cara Allah. Gitu. Jadi kalau ada ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran atau penyesatan-penyesatan bahwa kamu sudah diselamatkan. Udah. Gak masalah kok berbuat dosa. Gak masalah kok menyakiti hati Tuhan. Toh, keselamatan sudah menjadi milik kita. Hei, jangan salah. Keselamatan bisa hilang, saudara. Keselamatan bisa lenyap dari kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak sadar akan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kemarahan dan hukuman Tuhan itu sedang menuju pada kita. Kalau kita gak bertobat, jangan kaget nanti. Nama kita tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Sebab dampak dari dosa selalu ada. Akibat dari dosa selalu ada. Jadi yang pertama, Daud sadar bahwa kemarahan dan hukuman ilahi sedang menanti dia. Bahkan sudah menimpanya. Karena dia mengeluhkan ada sakit, penyakit, ada luka-luka. Ya. Gara-gara aku salah, ini menimpa aku. Ini perlu kesadaran seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Bahwa kalau kita melakukan pelanggaran, kita melakukan kesalahan pada Tuhan, siap-siap saudara, ada rasa sakit jasmani dan siksaan mental akan terjadi. Mengapa, saudara? Karena dosa itu membawa beban. Dosa itu membawa beban dan penderitaan berat atas diri si pendosa.
Jadi kalau ada orang berdosa, gak peduli dia sudah kenal Tuhan atau dia belum kenal Tuhan, dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau dia belum terima Yesus, setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu membawa beban dan penderitaan berat. Itu. Jangan salah, Allah kadang mengizinkan penyakit berat atau bahkan penyakit yang mengakibatkan kematian terjadi bagi si pendosa akibat dari pelanggarannya. Nah, Daud sadar akan hal itu. Wah, ini hukuman Tuhan ini pasti hukuman Tuhan udah jatuh. Dan aku sadar sakit penyakitku, penderitaanku, beban berat yang menimpa aku, ini akibat dari kesalahanku. Hati yang seperti ini nih yang Tuhan sedang nanti-nantikan. Kalau sedang dihajar Tuhan, dihukum Tuhan, sadar bahwa Allah memberikan kesempatan buat kita semuanya. Untuk apa? Bertobat. Itu yang pertama. Lalu bagian yang kedua begini. Ketika kesadaran Daud akan dosanya dan menerima hukuman Tuhan, Daud itu pengen balik lagi dekat dengan Tuhan. Ingat ya pelajaran kita sejak dari kitab Kejadian. Bahwa dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Hadirat Allah itu jauh dari manusia. Putus, saudara. Nah, kerinduan Daud apa? Pengen balik lagi. Makanya di ayat 22, Daud ngomong begini, saudara. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Hukuman tetap dijalurkan. Hukuman tetap dialami oleh Daud. Tetapi Daud meratap kepada Tuhan. Minta supaya apa? Supaya jangan Allah menjauh darinya. Cilaka nih. Kalau nggak ada Tuhan cilaka nih. Kira-kira seperti itu. Nah, ini terjadi kenapa, saudara? Karena akibat dosa. Akibat yang sangat mengerikan dari dosa. Yang disengaja ialah kehilangan persekutuan dengan Allah. Dosa yang dengan sengaja dilakukan akan mengakibatkan hilangnya persekutuan dengan Allah. Kalau persekutuan dengan Allah sudah hilang, saudara, maka kita sudah tidak dapat lagi merasakan kehadirannya. Dan ini bagi Daud pengalaman yang sangat mengerikan. Pengalaman yang sangat menyedihkan. Daud bicara seperti itu. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Ya, hukum aku Tuhan. Aku datang kepadamu. Aku tahu persis Engkau akan memulihkan aku. Tapi satu hal lagi ya Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Jangan jauh daripadaku. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Itu hati yang luar biasa, saudara. Dan saya mau katakan begini. Tuhan senang sekali, saudara, dengan anak-anak yang memiliki kesadaran seperti Daud ini. Mengapa? Karena Daud tahu persis. Sumber keselamatan hanya didapat kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara dan saya bisa saja berbuat dosa. Bahkan dosa yang mengerikan. Tetapi akibat dosa selalu akan menjadi bagian kita. Namun demikian Tuhan sedang menantikan respon kita terhadap hukumannya. Apakah kita menjauh dari Tuhan selamanya? Apakah kita kecewa sama Tuhan? Apakah kita lalu ngambek sama Tuhan? Apakah kita lalu menjauh dari Tuhan? Belajar dari Daud. Dia terima konsekuensi hukumannya. Dan dia minta supaya Tuhan tidak menjauh daripadanya. Seringkali dosa dan rasa sakit yang diakibatkan atas kesalahan kita ini, saudara. Itu menjadi sebuah pergumulan, kesedihan, dan penyesalan yang berat. Nah, pada saat-saat seperti itu, kita membutuhkan
orang-orang atau sahabat-sahabat atau sosok yang mampu mengingatkan kita, ayo kembali kepada Allah, ayo kembali kepada Allah. Nggak seperti sahabat-sahabat Daud ini, menjauh. Tadi dikatakan kan, sahabat-sahabatnya menjauh. Jijik dengan sakit penyakitnya. Ini banyak penafsir menafsirkan bahwa penyakit Daud atau penyakit orang-orang yang ditimpa malapetaka karena dosa pelanggaran itu sangat menjijikkan. Nggak beda jauh seperti yang Ayub alami. Tapi kalau Ayub kan sakit penyakit diderita, tapi bukan karena kesalahannya. Tapi pada Mazmur 38 ini karena dosa pelanggaran si pemazmur, maka dia tanggung akibatnya. Nah, orang-orang menjauh. Saudara, bersyukurlah. Saudara ikut dalam program Bible Study online CK7 seperti ini. Saudara mengerti. Kita belajar. Kita tahu jalan keluarnya. Kalau sedang dididik Tuhan, bahkan mungkin dihajar Tuhan, jangan lari. Jangan menjauh dari Tuhan. Justru semakin dekat sama Tuhan. Mohon ampun, bertobat sungguh, mencari wajah Tuhan. Meninggalkan jalan-jalan jahat, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan mengembalikan posisi kita kepada anak-anak yang terberkati. Pergumulan Daud ketika ia mengalami penderitaan karena beban dosa, rasa sakit, permusuhan dari orang-orang sekitarnya. Tapi cara Daud menyelesaikannya adalah dia dengan sedih menyesali dosanya, menyesali kesalahannya. Bahkan dia katakan, aku bodoh. Dengan berbuat dosa seperti ini, aku bodoh. Pernahkah kita, saudara, menyesali atas perbuatan dosa kita? Bahkan mungkin menuding diri kita sendiri, kau bodoh. Aku orang yang bodoh karena melakukan pelanggaran seperti ini. Kadang seperti itu dibutuhkan, saudara. Supaya sadar diri. Ya. Dengan demikian, sekalipun Allah geram, murka, dan amarahnya menimpa kita, tetapi belas kasihannya, pintu rahmatnya tetap terbuka. Tetap terbuka. Sehitam apapun dosa pelanggaran kita, semerah apapun kesalahan-kesalahan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan memulihkan. Nah, disinilah kita belajar bagaimana menyikapi dan merespon kalau kita dihukum Tuhan karena dosa-dosa kita. Jangan lari dari Tuhan, tapi justru mendekat kepada Tuhan. Ya, ini dapat kita petik dan belajarlah dari Daud yang memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Dan itulah Mazmur 38. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami belajar bagaimana merespon atas hukuman Tuhan, atas didikan Tuhan. Kalau kami berbuat dosa, kami berbuat salah. Kami belajar dari Daud, pemazmur yang luar biasa ini. Dia datang kepada Tuhan, mengakui bahwa dia salah, berdosa. Bahkan dia mengatakan betapa bodohnya aku. Karena aku sudah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Apa yang dilakukan Daud ini dapat kami teladani ya Tuhan. Dapat kami jadikan contoh dalam hidup kami. Supaya kalau Daud dipulihkan, diampuni, dipulihkan dan diberkati Tuhan kembali. Demikianlah kami anak-anak-Mu. Sadar akan dosa. Sadar akan hukuman Allah. Dan kalau sakit penyakit menimpa karena kesalahannya. Ini akibat dari pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami pada posisi seperti Daud ini. Kami mau datang kepadamu. Dan yang lebih penting lagi, jangan jauh dari kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Sebab tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Semakin kami jauh dari Tuhan, kami kan semakin tidak peka akan suara Allah. Jangan tinggalkan kami anak-anak-Mu. Terus Tuhan, peluk kami, pegang tangan kami. Supaya kami dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati bisnis pekerjaan anak-anak-Mu. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah.
di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.